Perkenalkan terlebih dahulu, saya Emmanuel Junior Oluan Tambun dengan NIM 12924-085 dan rekan saya. Elf November Paradisi Burian dengan NIM 1924088. Oke, di sini kami akan membahas tentang distribusi dissolved oksigen di Laut Jawa dengan membandingkannya di musim barat dan musim timur. Latar belakang kami memilih DO sebagai topik kami, yaitu bahwa DO ini adalah sebagai indikator kunci, di mana DO ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor parameter lainnya. Selain itu, kami juga memilih Laut Jawa sebagai wilayah kajian kami karena si Laut Jawa ini itu bisa dibilang laut yang dekat dengan kita dan juga perairan yang dia sangat sensitif terhadap perubahan musim. Apa itu DO? DO itu adalah oksigen terlarut di dalam air laut. Nah, dari DO ini kita nanti tahu tingkat kesehatan suatu ekosistem di laut. Dari DO sendiri itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Itu yang pertama suhu, yang kedua salinitas, ketiga sirkulasi, dan keempat biologi. Lokasi dan sumber data yang kami gunakan. Lokasinya yaitu di Laut Jawa, di mana kami menemukan bahwa kedalaman rata-ratanya adalah 46 meter. Dia perairan semi tertutup tropis dan sensitif terhadap monsun. Data yang kami gunakan yaitu dari Copernicus. Si waktu kajiannya yaitu dari musim barat dan musim timur pada tahun 2024, di mana kami ngambil Desember 2023 hingga Februari 2024 dan Juni 2024 sampai Agustus 2024. Nah, selanjutnya ini hasil visualisasi yang kami dapatkan dari pengolahan menggunakan software ODV. Nah, di sini ada profil DO di permukaan Laut Jawa yang dipengaruhi oleh musim barat, yaitu dari Desember hingga Februari. Nah, dan selanjutnya ada profil DO profil DO vertikal di Laut Jawa pada pengaruh musim barat juga dari Desember hingga Januari. Desember hingga Februari. Selanjutnya, ini merupakan visualisasi profil DO di permukaan Laut Jawa pada musim timur dari rentang bulan Juni hingga Agustus 2024. Dan ini profil vertikalnya. Oke, dari daerah kajian sendiri dari musim barat Desember 2003 hingga Februari 2024 diperoleh bahwasanya rentang DO-nya itu kita berkisar di 195 hingga 202 milimol per meter kubik rentang DO di musim barat, dan juga terdapat 4 kondisi di mana distribusi DO-nya itu homogen dan merata di seluruh Laut Jawa. Lalu ada vertical mixing yang sangat kuat yang mengindikasikan bahwasanya pencampuran kolom air yang sangat kuat yang dipengaruhi oleh angin monsun hingga 40 meter. Kemudian ada gradien vertikal kecil, variasi DO permukaan dasar hanya sekitar 3 sampai 5 milimol per kubik, dan juga DO terendah yang terekam di bulan Februari 2004 yakni sekitar 195 hingga 197 milimol per meter kubik yang diakibatkan oleh curah hujan dan juga musukan air tawar. Anomali DO tertinggi di atas 300 milimol per meter kubik konsisten terdeteksi di lintang 114 derajat east dan 8 derajat south di dekat Selat Bali. Kemudian di musim timur, periode Juni hingga Agustus 2024, kisaran DO-nya yaitu 201,5 milimol per meter kubik dengan puncak tertinggi di Agustus, tertinggi sepanjang periode kajian. Mana variabilitas spasial tertingginya itu diakibatkan oleh gradien timur barat yang lebih jelas, bagian tengah-tengah timur lebih kaya oksigen. Kemudian kondisi apoel yang aktif, angin tenggara aktif untuk mendorong massa air sehingga air dingin yang kaya oksigen naik ke permukaan. Kemudian fenomena stratifikasi yang kuat di mana profil vertikal lebih curam, bagian lapisan bawah lebih miskin oksigen, dan juga anomali di 114 derajat east makin kuat, intrusi massa air Samudra Hindia via Selat Bali semakin intens. Mana fenomena upwelling, stratifikasi serta berkurang air tawar dari sungai itu mengakibatkan di permukaan paling tinggi di bulan Agustus. Kemudian ini untuk distribusi melalui histogram dari periode daerah kajian dari mulai musim barat hingga musim timur, dan juga faktor-faktornya. Yang pertama ada angin monsun. Ketika musim barat, angin barat laut bertiup dengan kencang sehingga mengakibatkan turbulensi dan juga mengakibatkan vertical mixing sangat kuat. Sedangkan pada musim timur, angin tenggara yang lebih kering itu membuat stratifikasi thermal yang kuat. Terus fenomena upwelling Selat Bali
mana pada musim barat itu lemah dan juga intrusi terjadi namun minimal. Dan pada musim timur itu terjadi kuat, angin mendorong massa air ke northwest sehingga air yang dingin dan juga kaya oksigen naik. Kemudian suhu serta juga hukum Henry di mana suhu permukaan berkisar di antara 28 hingga 32 derajat Celcius menyebabkan kapasitas DO rendah secara termodinamika. Kemudian di musim timur dia konsisten di kedua musim. Lalu masukan organik daratan atau intrusi, di mana pada musim barat dikarenakan curah hujan sangat tinggi, aliran sungainya juga naik, sehingga intrusi dari daratan juga ikut meningkat, sehingga banyak oksigen yang dikonsumsi. Sedangkan pada musim timur itu cenderung musim kemarau, sehingga aliran sungai sedikit dan juga DO lebih tinggi. Kesimpulannya, DO musim timur berada pada puncak tertinggi di bulan Agustus, lebih tinggi daripada musim barat, di mana kondisi upwelling yang sangat aktif dan juga stratifikasi yang kuat. Lalu kemudian kedua, distribusi musim barat lebih homogen akibat pencampuran vertikal oleh angin monsun yang sangat kencang. Kemudian ketiga, anomali DO tinggi di lintas 114 derajat east konsisten sepanjang tahun. Ini diakibatkan oleh intrusi massa air Selat Bali yang lebih intens saat musim timur. Kemudian yang terakhir, nilai keseluruhan mencerminkan bahwasanya perairan Laut Jawa itu atau perairan tropis dangkal semi tertutup sangat dipengaruhi oleh suhu tinggi dan juga intrusi organik dari daratan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.